Yuhu. Malam ini, Agil dan Jonru makan seadanya. Maklum yang namanya di perantauan makananan, apapun Jeti asal bikin kenyang di perut. Oh iya Jan, kapan terakhir pulang kampung? Tanya Agil di sela-sela lagi menyantap makan yang dibeli dari warteg tadi. Udah lama Wak, lagian buat apa pulang kampung juga? Orang ibu dan bapakku sudah lama berpisah, jadinya meos. Paling kalau mau lebaran aja. Jawab Jonru tiba-tiba keselek. Ia mengambil air dari dispenser, namun sayang, airnya galonnya habis dan belum sempat ia isi ulang. Bentar ya Wak, saya beli air minum dulu ke bawah. Ucap Jonru sambil mengangkat galon kosongnya. Agil pun melanjutkan makannya kembali hingga habis. Ergeh, alhamdulillah kenyang. Ujar Agil yang sendawa sambil memegangi perutnya yang sudah terisi full kembali. Pas Agil mau melangkah keluar untuk cuci tangan, tiba-tiba dari bawah kamarnya, terdengar orang lagi melakukan percakapan sesama lawan jenis. Hah? Siapa ya yang ngomong barusan? Kok kayak dari bawah kamar ini? Gumamnya sembari nyari tahu di mana suara itu berasal. Dan dugaan Agil benar. Ternyata dari bawah kamarnya, seketika itu juga dia langsung menempelkan telinganya ke ubin kayu yang ditutupi oleh kasur sama Jonru. Pas dibuka. Waduh! Betapa kagetnya Agil. Melihat ada bolongan kecil kira-kira diameternya 3 cm yang berada di bawah tempat tidur Jonru yang beralasan ubin kayu. Ia pun jadi penasaran. Tembus kemana ya lubang kecil itu? Cicitnya sembari mengintip dengan kedua bola matanya. Namun, pas Agil mau menempelkan matanya ke lubang tersebut, tiba-tiba dari luar terdengar orang lagi berjalan. Sontak Agil mengurungkan niatnya karena takut ketahuan sama si Jonru dan merapikan kasurnya kembali. Soalnya tidak terjadi apa-apa di dalam kamar Jonru. Wah, buka pintunya! Teriak Jonru dari luar. Kaele kakak. Agil pun sedikit gugup membuka pintu kamar kosnya. Namun ia berpura-pura seperti biasanya. Loh, udah wak makannya? Tanya Jonru sembari memasang galon isi ulang. Kemudian dimasukkan ke dalam dispenser. Udah Jan, soalnya saya lapar. Jeti duluan ai makannya. Sahut Agil. Ia bergegas ke kamar mandi untuk cuci tangan. Sementara Jonru meneruskan makannya hingga habis. Agil yang kepanasan. Berniat untuk mandi malam itu. Karena ia belum terbiasa dengan cuaca di Jakarta. Keringatnya bercucuran hingga menyentuh dadanya yang dipenuhi dengan bulu-bulu halus. Sumpah Jan, panas pisan duh. Saya mah gak kuat, mau mandi dulu. Ketus Agil sembari mengeluarkan handuk di dalam tas sedangnya yang ia bawa dari kampung. Iyalah, mandi dulu sana Wak. Ini sabunnya. Celetuk Jonru, ngasih sabun baru yang selalu nyetok kalau habis gajian. Tanpa pikir panjang, Agil pun langsung mandi. Bure. Terdengar suara air yang dihambur-hamburkan oleh Agil. Membuat yang punya kosan Tante Meli sedikit kesal. Siapa sih tuh yang mandi? Kok suaranya airnya terdengar sampai bawah? Boros banget itu orang. Udah tahu lagi susah air. Ketus Tante Meli sambil mengangkat halisnya sebelah. Udahlah Mi, biarin aja. Ayo sini sayang, ayah sudah tidak tahan. Ujar Om Suryo yang tengah berbaring di atas kasurnya, menunggu umpan lambung dari istrinya yaitu Tante Meli. Sabar dong ya, kok buru-buru amat sih? Waktu kan masih panjang. Sebentar ya, Mami mau nyamperin orang yang mandi itu dulu. Harus dikasih tahu. Ketus Tante Meli berjalan keluar dengan aroma parfum khasnya yang sangat menggoda. Kemudian ia pun dengan susah payah menaiki anak tangga. D-O-R-L-L-E. D-O-R-L-E. Woi, siapa itu yang lagi mandi? Teriak Tante Meli sambil menggedor pintu kamar mandi. Aduh, kok kayak suara Tante Meli ya? Gumam Agil yang lupa. Dia tidak boleh menghambur-hamburkan air ketika lagi mandi. Kaele kakak. Dengan wajah tanpa dosa, Agil pun membuka pintu kamar mandinya sambil mengenakan handuk di pinggangnya. Tante!
Kenapa, Tan? Celetuk Agil yang pura-pura kaget. Sontak, Tante Meli terpelongo melihat dada Agil yang ditumbuhi bulu halus. Sampai-sampai ia menelan air liurnya sendiri menyaksikan tubuh seksi Agil yang bikin dirinya ngila. Ya ampun, cowok ini dari tadi sore bikin aku terangsang terus sih. Gumam Tante Meli sambil menggigit tipis jari manisnya di hadapan Agil. Kamu siapa namanya lupa lagi? Tanya Tante Meli yang jeti salting di depan Agil. Mukanya mendadak jeti merah merona. Agil, Tante. Oh iya Agil, kamu kalau tinggal di sini jangan hambur-hamburin air lagi ya. Soalnya penghuni kosan ini tuh ada 6 orang jeti harus saling berbagi airnya, biar sama-sama kebagian mandi. Udah dikasih tahu belum sama si John Ru? Kau tegur Tante Meli dengan berubah nada bicaranya menjadi sedikit sinis kepada Agil. Waduh, lupa saya. Tante, maaf ya. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Sahut Agil sembari menepuk keningnya sendiri. Kali ini aku maklumin. Kalau besok-besok sampai gini lagi, awas ya tak cakar kamu. Gurau Tante Meli yang bergaya bak harimau mau menerkam mangsanya. Iya Tante, sekali lagi saya minta maaf. Sahut Agil menunduk mengakui kesalahannya. Pas Tante Meli membalikan badan, tiba-tiba kakinya terpeleset akibat genangan air dari toren yang menetes ke bawah. Beru kakak. Oh! Tante Meli terjatuh, untungnya tepat berada di pangkuan Agil, hingga mereka pun saling tatap-tatapan selama 1 menit. Hingga membuat punggungnya Tante Meli merasakan ada yang menonjol keras. Ternyata burung perkasa milik Agil yang menonjol tersebut. Soalnya handuk yang dikenakannya terlepas akibat menahan beban tubuh Tante Meli. Hei, itu burungmu lagi bangun ya? Kok kerasa banget di punggungku, cicit Tante Meli dengan ucapan sedikit nakal, hingga membuat Agil terangsang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Belum sempat membalas ucapan Tante Meli. Untungnya keburu sadar dengan langkah kaki, salah satu penghuni kos yang mau jalan ke kamar mandi. Mereka pun terbangun seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian Tante Meli pun segera turun ke bawah, karena suaminya terus-terusan memanggil namanya. Tante Meli berjalan ke bawah, beberapa kali ia menoleh ke arah Agil sambil tersenyum nakal dan manja. Agil pun tidak memperdulikannya. Ia langsung bergegas masuk ke dalam kamar kosnya untuk ganti baju. Kejadian tadi bikin Agil jeti terngiang-ngiang di kepalanya. Tidur pun jeti gelisah. Ia selalu memikirkan Tante Meli terus. Padahal baru pertama kenal, dia sudah terpikat dengan ibu kos yang satu ini. Kalau belum bersuami, udah saya godain tuh Tante Meli. Gak kuat tuh lihat bodinya yang baheno nerkom. Gumam Agil yang kebayang terus badi bohai Tante Meli. Hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. John Ru yang sudah tidur duluan karena besoknya ia harus berangkat kerja pagi-pagi banget, masuk jam 7-an. Sementara Agil masih gelisah bersuaha untuk tidur juga, tapi dia susah. Di tengah-tengah kesunyian malam, terdengar lirih Tante Meli dari bawah kamarnya kosnya, yang bunyinya. Oh, yes, oh, no more. Kata-kata tersebut selalu Tante Meli ulang dan sampai kedengar ke telinga Agil. Karena rasa penasaran yang menggebu, Agil pun mencoba mendekatkan telinganya ke ubin kayu, dan benar saja suara itu ternyata makin jelas. Yaitu Tante Meli yang sedang merintih setelah kebun yang lebatnya digarap sama suaminya, hingga mendesah kenikmatan. Bab 5. Jas. Pikiran Agil menjadi liar, otaknya dibuat ngawur setelah mendengar desahan dari Tante Meli yang begitu meresap sampai ke ubun-ubun kepalanya. Duh, gini hidup sendiri tuh. Coba kalau saya punya istri, pasti gak bakal kesepian. Gumamnya sembari menatap langit-langit plafon kamar kosnya. Tangannya meraih bantal guling, lalu dengan perasaan gundah gulana ia menarik selimut dikasih oleh John Ru yang udah duluan terlelap tidur. Pagi pun telah tiba, Agil yang tidur hampir jam 1 malam. Ia pun terbangun jam 9 pagi. Dengan pandangannya yang masih samar-samar, ia tidak melihat John Ru pagi itu. Cuma tertulis lembar kertas yang berada tidak jauh dari tempat tidur. Lebih tepatnya di atas bantal. Agil pun membacanya yang isinya. Wah, saya berangkat kerja. Kalau mau makan,
Masak nasi aja di Magicom. Beras dan mie instan, ambil aja.